Nah, selanjutnya setelah dipersiapkan dengan baik 3 komponen tadi, selanjutnya kita perlu juga mempertimbangkan proses yang akan dilakukan pada saat penyelidikan dilakukan, ya, pada saat proses investigasi dilakukan. Yang pertama adalah penyelidikan awal, ya, di mana kita perlu menganalisis lokasi, analisis saksi yang bisa kita libatkan dalam proses investigasi ini, dan kerusakan awal, ya. Idealnya ketika kecelakaan kerja terjadi, maka setelah itu tidak ada orang atau siapapun yang tidak berkepentingan untuk mengakses area kecelakaan tadi, ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa barang-barang yang ada di area lokasi kecelakaan tadi itu tidak berpindah tempat, gitu ya. Kemudian juga memastikan bahwa kita perlu memastikan bahwa tidak ada alat-alat atau barang-barang yang hilang dari area lokasi kecelakaan, ya, setelah kecelakaan terjadi, di mana bisa saja barang-barang tadi, ya, itu bisa menjadi salah satu bukti, gitu ya, penyebab terjadinya kecelakaan atau salah satu sumber informasi penyebab terjadinya kecelakaan. Kemudian dilakukan pengumpulan data dengan mencari fakta dan informasi yang relevan dengan kecelakaan. Misalkan tadi pengumpulan bukti-bukti yang berkaitan dengan kecelakaan kerja tersebut, ya. Lalu setelah bukti terkumpul melalui observasi maupun melalui wawancara dengan saksi dan sebagainya, dilakukan analisis, ya. Analisis ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi akar penyebab dan faktor kontribusinya, ya. Bagaimana penyebab ini berkontribusi terhadap kejadian kecelakaan yang baru saja terjadi. Kemudian rekomendasi. Setelah analisis dilakukan, maka perlu didiskusikan, ya, oleh tim dan pakarnya, ya. Kemudian dikeluarkan rekomendasi untuk rencana perbaikan dan pencegahan, ya. Kemudian setelah dilakukan upaya analisis dan evaluasi serta keluarnya rekomendasi ini, maka selanjutnya dilakukan tahapan upaya menerapkan tindakan pencegahan dan pemantauan efektivitasnya. Nah, selanjutnya adalah proses pengumpulan informasi dan bukti, ya. Ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu yang pertama adalah wawancara saksi, ya, dikumpulkan informasi dari saksi mata. Tentu ketika wawancara ini rekan-rekan sekalian perlu membuat satu instrumen dulu, ya, instrumen pedoman wawancara yang isi pertanyaannya adalah tujuannya untuk menggali informasi-informasi secara detail terkait dengan kejadian kecelakaan yang baru saja terjadi. Kemudian tinjauan dokumen, ya, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan pada saat kejadian kecelakaan kerja terjadi, ya, dan foto serta video dokumentasi di lokasi kecelakaan. Bisa didapat dari rekaman CCTV misalkan, atau dari aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh supervisor dan sebagainya. Ya, setelah itu kita bisa lanjutkan dengan mengidentifikasi faktor penyebab. Tadi dari data-data yang sudah terkumpul dari proses wawancara, dari dokumentasi, dari dokumen-dokumen yang terkait, ya, maka selanjutnya kita bisa mengidentifikasi faktor penyebab. Faktor penyebab ini bisa datang dari 3 aspek, ya. Yang pertama dari faktor pekerjanya atau faktor manusianya, ya. Kemudian yang kedua adalah dari faktor peralatan, dan yang ketiga dari faktor lingkungan kerja, ya. Faktor manusia misalkan adanya ketidaktahuan dari pekerja, atau kurangnya skill, begitu, ya, atau karena faktor kelelahan, karena faktor ketidakpatuhan terhadap prosedur dan lain sebagainya, ya, sehingga menyebabkan kejadian kecelakaan kerja itu terjadi. Kemudian faktor mesin, faktor alat, ya, kondisi peralatan, kemudian apakah peralatan ini termaintain dengan baik, ya, dilakukan maintenance secara berkala atau tidak.
kemudian desainnya, kemudian juga faktor lain yang memang berkaitan dengan peralatan. Kemudian faktor lingkungan kerja, ya, kondisi lingkungan kerja berkaitan dengan pencahayaannya, layout area kerjanya, ya. Kemudian dari sisi faktor fisiknya, misalkan ada pengaruh kebisingan kah, ada temperaturnya sesuai kah atau bagaimana begitu ya. Nah, ini bisa menjadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja terjadi. Oke, mungkin demikian untuk sampai ke faktor penyebab ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis akar masalah pada kejadian kecelakaan kerja.